Kalau selama ini Pichel sering dapat IP kamera ataupun sering kita sebut sebagai CCTV, itu di mana kalau kita mau pasang, biasanya itu kita harus ngitung gitu positioning-nya, supaya pada waktu masang tuh nggak jauh-jauh dari colokan listrik. Nah, kalau ada teman-teman yang sama kejadiannya kayak Pichel, maka Pichel mau kenalin nih sebuah produk yang akan membantu kita biar nggak kebingungan kayak tadi. Karena kebetulan Bardi lagi keluarin sebuah IP kamera yang punya baterai internal buat power source-nya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel kembali akan nge-review sebuah IP kamera dari Bardi, yaitu Bardi Smart IP Camera with Battery dengan kode IPC BTR. Seperti biasa nanti videonya Pichel akan bagi ke beberapa bagian, mulai dari unboxing dan diakhiri nanti dengan fitur-fitur apa aja yang bisa teman-teman dapatkan dari IP kamera ini. Jadi mari kita mulai langsung aja videonya. Nah, untuk kotak kemasannya, IP kamera ini menggunakan kotak berbahan karton dengan tim color biru putih khas dari produk-produknya Bardi. Di sisi depan nanti kita akan menemukan nama dan juga tampilan produk lengkap dengan ID name yang diberikan Bardi untuk IP kamera ini. Ke sisi kanan dan kiri nanti hanya ada teks Bardi Always in Control berwarna putih dengan background biru sebagai ciri khasnya dari Bardi. Lanjut ke sisi atas nanti hanya ada barcode untuk nomor seri produk dan juga alamat situs Bardi Indonesia. Dan sementara sisi bawahnya nanti hanya ada logo-logo aplikasi Smart Home yang didukung juga oleh IP kamera ini. Nah, dari bagian kotak kemasan nanti kita lanjut ke isi paket penjualan. Di mana pas kita buka kotaknya, nanti kita akan langsung mendapatkan akan sebuah unit kameranya dan juga kotak karton berwarna putih. Di mana kotak karton ini nanti berisi kelengkapan-kelengkapan tambahan. Seperti contohnya kepala charger, kabel USB dengan interface Type A kepada micro USB sepanjang 60 cm, sebuah mounting base, mounting screws, dan juga buku petunjuk penggunaan. Dan palingan cuma itu aja isi dari paket penjualannya. Nah, masuk ke bagian desain, maka Pichel sebenarnya kalau ditanya langsung suka nih sama bentuknya. Karena nggak kayak beberapa IP kamera Bardi yang pernah Pichel review. Karena bodi kameranya ini berbentuk semi oval yang bikin tampilannya jadi kelihatan futuristik gitu. Selain itu dimensinya pun juga cukup kecil, yaitu 9,5 dikali 5,6 cm dengan ketebalan 6,2 cm dan bobot 220 gram untuk kameranya saja. Tapi kalau kita pasang kepada mounting base-nya, nanti tingginya nambah sedikit menjadi 12 cm dan juga bobotnya nambah jadi 250 gram. Sementara untuk tampilannya, pada sisi depan kameranya terdapat lensa kamera, mikrofon, sensor cahaya, dan sensor PIR atau Passive Infrared. Kemudian di sisi belakang nanti hanya ada speaker grill dan di sisi bawah terdapat mounting hole dan interface chamber yang ditutup dengan pad karet anti basah. Nanti di dalam interface chamber ini nanti kita bisa temukan beberapa hal. Pertama yaitu switch on off, micro SD card slot, charging port dengan interface micro USB, dan juga sebuah tombol reset. Sementara untuk build quality-nya, IP kamera ini menggunakan material plastik untuk bodinya. Tapi walaupun begitu, material plastik yang digunakan ini masih tergolong lumayan tebal. Dan bodi kameranya juga dibuat sangat solid. Ditambah lagi, IP kamera ini sudah mengantongi sertifikasi IP65, yang artinya IP kamera ini dirancang untuk tahan terhadap partikel debu, dan juga tahan terhadap percikan air. Ingat ya teman-teman, percikan air, bukan hujan deras. Ya, hati-hati. Oke. Jadi walaupun IP kamera ini bisa digunakan secara outdoor sebisa mungkin dan direkomendasikan untuk diletakkan di tempat yang benar-benar terlindung dari hujan. Nah, kalau kita bicara soal peletakan, maka IP kamera ini juga bisa kita gunakan sebenarnya sebagai table cam. Karena bisa dipasangkan tanpa mounting base-nya. Jadi secara penggunaan IP kamera ini memang bisa bilang termasuk fleksibel. Bukan cuma di luar, tapi bisa juga untuk kita taruh di meja. Tapi sayangnya IP kamera ini memang nggak bisa ya kita jadikan sebagai webcam, teman-teman. Karena secara namanya IP kamera ini membutuhkan koneksi Wi-Fi agar bisa diaktifkan. Lagian juga port micro USB yang ada di sini cuma berfungsi sebagai charging port. Jadi nggak bisa digunakan sebagai jalur data. Jadi nggak usah ngadi-ngadi ya. Nah, dari segi fitur, maka IP kamera ini dilengkapi dengan kamera CMOS 2 megapiksel dengan sensor sebesar 0,5 inch yang bisa merekam video hingga resolusi Full HD atau 1920x1080 dan juga nanti IP kamera ini dilengkapi dengan modul Wi-Fi 4 yang memang sayangnya hanya bisa bekerja di frekuensi 2,4 GHz saja. Jadi tolong perhatikan frekuensi di Wi-Fi rumah teman-teman sekalian. Kalau cuma ada yang 5 GHz saja, maka mau nggak mau kita harus buka tuh jalur yang 2,4-nya. Dan IP kamera juga nanti sudah mendukung akan OS Android versi 5 ke atas ataupun iOS 9.0 ke atas. Ini harusnya nggak masalah karena standarnya juga masih tergolong rendah.
Sementara untuk fungsinya sendiri, IP kamera ini nggak punya fungsi lain selain sebagai security device. Jadi nggak banyak yang bisa Pical ceritain sebenarnya. Karena IP kamera ini tuh bukan tipe yang PTZ atau yang bisa kita pan, tilt, ataupun zoom. IP kamera ini hanya fix kepada satu arah saja. Tapi untuk view angle-nya memang terbantu sekali karena bisa lebih lebar, yaitu 110 derajat. Untuk orientasinya pun nanti kita bisa atur menjadi horizontal ataupun vertikal sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Dan sama seperti beberapa IP kamera Bardi yang sudah pernah Pical review, maka IP kamera ini juga sudah dilengkapi nanti dengan two-way audio, night mode, motion detector, dan juga siren. Dan nanti sebagai interface-nya, karena IP kamera ini menggunakan teknologi Tuya Environment, jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi kayak Tuya Smart Home Device, ataupun yang Pical selalu sarankan, yaitu pakai aplikasi dari Bardinya, yaitu Bardi Smart Home Device, seperti yang Pical selalu pakai dan selalu rekomendasikan. Nanti untuk proses pairing-nya sebenarnya more or less sama persis lah dengan proses pairing IP kamera Bardi yang sudah pernah Pical bahas. Teman-teman nanti bisa lihat aja videonya di playlist yang Pical akan taruh di sini. Atau bisa cek linknya di bagian deskripsi di bawah. Sementara untuk storage, maka IP kamera ini memanfaatkan storage dari device yang terpairing pada IP kamera ini untuk menyimpan akan hasil rekaman ataupun image capture dari kameranya. Dan nanti untuk memanfaatkan fungsi playback-nya, mau nggak mau teman-teman wajib memasang akan micro SD card dengan kapasitas maksimum sebesar 128 GB dengan format FAT32. Tapi sayangnya yang kita coba tes beberapa hari ini, IP kamera itu sayangnya nggak bisa ngerekam full hingga 24 jam. Dan nanti dia akan merekam secara otomatis jika mendeteksi akan gerakan. Tapi lagi-lagi ya, pertama gitu ya, fitur ini hanya akan aktif selama motion detection-nya juga aktif. Dan kemudian yang kedua, IP kamera nanti hanya bisa merekam akan 10 hingga 15 gerakan aja per hari. Jadi ada batasan-batasannya. Pical mungkin menyadari karena ini mungkin dampak dari baterainya ya. Jadi mungkin dia nggak akan bisa kayak IP kamera yang bisa dicolokin listrik terus. Jadi ini akan batasan yang memang Pical sudah prediksi akan terjadi. Ya walaupun begitu nanti IP kamera ini masih bisa kita sambungkan dengan Google Home ataupun Amazon Echo. Kalau teman-teman mau menggunakan IP kamera ini sebagai monitoring device. Atau bisa juga sebagai bagian dari smart home device yang teman-teman punya aja. Nah, biar nggak penasaran, berikutin deh Pical tampilin demo dari Bardi Smart IP Camera with battery yang kita sudah bahas dari ini. Check this out. Oke teman-teman, ini merupakan hasil tes dari mikrofon Bardi Smart IP Camera with Battery. Nah ini hasil dari suara mikrofonnya. Kira-kira apakah suaranya bagus atau biasa aja? Kalian bisa dengar sendiri. Terima kasih. Nah, untuk urusan power seperti namanya, maka IP kamera ini nanti dilengkapi dengan baterai berkapasitas yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Nah, ini diklaim Bardi bisa bertahan 4 hingga 6 bulan dengan skenario recording yang Pical sebutin tadi, antara 10 hingga 15 gerakan per hari. Tapi pada waktu Pical coba tes sendiri kemampuan baterainya, karena IP kamera ini datang ke studio Pical dalam kondisi 60% kapasitas baterainya, Pical coba nyalakan non-stop dan kondisi terpairing ke HP dan juga motion detection-nya Pical matikan, Pical cuma suruh dia buat mandangin dinding aja gitu. Dan dari 60% hingga 5% baterainya, IP kamera ini tuh bisa bertahan selama 18 jam dan 56 menit. Menarik juga ya. Jadi agak-agak seperti apa ini? Kenapa bisa sebentar sekali? Dan yang lebih bikin bingung lagi, setelah 5%, maka kameranya ini akan berhenti berfungsi. Ini nggak tahu Pical, mungkin tim dari Bardi mungkin boleh coba jelasin atau mungkin ada operating system ataupun software update yang mungkin masih belum masuk kali ini ya. Dan nanti untuk pengisian dayanya, IP kamera nanti dilengkapi dengan charger dengan output maksimum 5 volt 1 ampere atau setara dengan daya 5 watt yang bisa mengisi daya dengan waktu sekitar 2,5 jam dari 5% hingga ke 100%. Ada catatan sedikit ya teman-teman, karena selama pengisian baterai, IP kamera ini nanti nggak bisa kita gunakan karena charging portnya ada di dalam interface chamber yang bisa kita akses kalau kamera ini dilepas dari mounting base-nya. Dan kabel bawaannya pun juga nggak terlalu panjang, jadi kameranya benar-benar harus kita bawa
ke dekat dari colokan listrik. Jadi memang ujung-ujungnya agak terasa agak ribet. Jadi Pichel mempertanyakan nih, sebenarnya keuntungannya sampai sejauh mana? Overall, menurut pribadi Pichel, Bardi Smart IP Camera with Battery ini bisa menjadi sebenarnya sebuah tambahan koleksi smart home device yang teman-teman miliki. Karena jujur ya, buat Pichel sendiri IP kamera ini masih kerasa banyak effort yang nggak sebanding dengan fungsinya. Jadi kalau ditanya Pichel harus milih yang mana, maka Pichel pasti akan lebih pilih IP kamera yang mendingan langsung dicolok aja terus kepada listrik, dibandingkan dengan model yang seperti ini. Selain itu juga buat teman-teman yang mungkin punya beberapa SSID Wi-Fi di rumah, maka IP kamera ini nggak bisa langsung auto-connect dengan SSID terdekatnya. Jadi mau nggak mau kita harus bolak-balik pairing kepada aplikasi smart home-nya. Ya, meskipun gitu, Pichel lumayan appreciate lah IP kamera ini di sisi durabilitasnya, yang sudah menggunakan IP65, dan kembali lagi, hal ini memang belum cukup rasanya buat Pichel milih kamera ini sebagai security device. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru banget mau membangun sebuah smart home device, ataupun mungkin kita beberapa skenario-skenario yang memang tidak selalu bisa colok listrik, maka ini adalah rekomendasi menurut Pichel. Kita taruh di meja, nggak perlu harus dicolokin, misalnya colokan kabelnya jauh gitu ya. Maka ini teman-teman harus pertimbangkan. Karena bentuknya ringkas, durabilitasnya bagus, dan juga portabilitasnya menurut Pichel yang menjadi nilai jual di sini. Tapi kalau kita yang butuh surveillance 24 jam segala macam, bukan ini rekomendasi menurut Pichel. Dan nanti kalau teman-teman bingung soal harganya, maka IP kamera ini nanti dibanderol mulai dari harga 900 ribuan di situs resmi dari Bardi, dan juga beberapa online shop resmi Bardi Indonesia. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa kunjungi beberapa channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol dan juga arcade segala macam, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys. Jangan lupa. Seriusan. Jangan lupa. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Sebenarnya dia dari tadi natap-natap terus ngapain sih IP kameranya? Timpuk lu.